Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Danendra dengan NIM 24 10 10 83 dengan teman kelompok saya yaitu Herma Sutanto dengan NIM 24 10 10 10 64. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah tugas algoritma pemrograman 2. Di sini bisa dilihat kami mendapatkan tugas yaitu membuat program yang dapat menghubungkan titik-titik yang telah dituliskan dalam file test case. File test case terdiri 5 file, yaitu test case 1 dengan format txt sampai dengan test case 5. Jadi ini merupakan hasil codingan dari tugas yang setelah kami kerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini pada program kali ini di sini langsung saja ya masuk. Di sini pada baris pertama kita melakukan import tag-inter stk digunakan untuk mengimport bahan-bahan yang dibutuhkan atau library yang dibutuhkan dalam pembuatan gambar ataupun grafik. Lalu di sini pada line 3 print pertemuan 9 untuk mengeprint ini tugas dari pertemuan 9. Lalu di sini pada line 5 window dan line 6 itu untuk line 6 ini digunakan untuk penamaan dari itunya ya, dari window atau jendela tempat di mana kita menggambar, nanti namanya dirubah menjadi pertemuan 9. Di sini line 5 itu digunakan untuk memanggil window-nya. Line 8 ini digunakan untuk mengkostumisasi ukuran dari window itu sendiri. Di sini kita menggunakan lebarnya 1000 dan tingginya 700 pixel. Di sini nomor 9 juga sama, itu satu set dalam pemanggilan window. Lalu pada line 11 di sini kita menggunakan variabel angka. Ini sesuai sama seperti program yang diberikan sama dosen, masih belum dirubah ya dari sini. Sini angka ini digunakan untuk inputan mengenai jumlah titik yang akan kita masukkan. Kalau kita masukkan 8 nanti di angka ini, nanti maka titiknya akan ada 8. Lalu di sini pada line 12 digunakan untuk mengeprint jumlah titik yang kita masukkan tadi. Di sini nomor line 13 ini digunakan untuk mengkonversi inputan tadi menjadi integer. Lalu pada line 15 ini digunakan variabel inidik digunakan sebagai tempat di mana nanti terdapat dictionary yang menunjukkan informasi titik seperti titik keberapa dan juga letaknya di mana, di titik di X dan Y-nya di mana. Seperti misalnya titik 1 berada di X 100 dan Y-nya 200 seperti itu. Nanti itu listnya isinya dictionary seperti itu semua. Lalu Y urut ini sama seperti inidik namun yang sudah diurutkan. Lalu untuk transit ini sebagai tempat singgah pada saat pengurutan nantinya, pada saat pengurutan di variabel Y urut nanti akan ditransit ke variabel transit, lalu nanti akan dikembalikan ke Y urut lagi. Lalu di nomor line 18 ini indeks sama dengan nona ini untuk patokan saja untuk menentukan titik mana nanti yang akan diurutkan. Maaf, jadi saya ulangi itu di sini ada indeks patokan 2 dan indeks 2 ini fungsinya sama ya sebagai patokan nanti untuk menentukan indeks mana nanti yang akan diurutkan berdasarkan dari inidik dan juga Y urut. Namun untuk patokan 2 dan indeks 2 digunakan pada saat mengurutkan di sisi X, di nilai X. Lalu yang selanjutnya ada bagian looping for I in range angka yang dimana ini digunakan untuk looping ini digunakan untuk mencatat data dari titik yang telah kita masukkan sebelumnya, lalu di sini nanti dimasukkan inputan lagi, lalu kita memasukkan koordinat, lalu datanya dicatat ke variabel inidik. Di sini pada line 23, seperti yang saya bilang sebelumnya, inidik.append ini digunakan untuk mencatat data di variabel inidik dengan menggunakan dictionary yang nantinya berada di dalam list. Lalu pada line 24 ini baris sama dengan input ini digunakan untuk inputan mengenai koordinatnya.
Jadi kita masukkan cara memasukkannya itu ada dua masukan. Jadi kita masukkan angka pertama, lalu spasi, masukkan angka kedua untuk menentukan koordinatnya. Jadi di line 25 dan 26 ini fungsinya sama untuk memisahkan koordinat X dan Y berdasarkan koordinat yang kita masukkan di variabel baris. Di sini untuk inputan yang pertama atau nilai pertama pada variabel baris tadi itu sebagai X, lalu yang nilai kedua sebagai Y. Di sini ada keterangannya 0 dan 1. Lalu di sini line 27 dan 28 ini digunakan untuk merubah data yang ada pada dictionary sebelumnya di Inidik. Itu kan pada saat kita memasukkan data, dictionary ini datanya masih kosong. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nanti ini akan dirubah pada line 27 dan 28. Angkanya sesuai dengan inputan pada baris. Lalu yang selanjutnya di sini ada line 29 dan line 30 digunakan untuk membuat gambar. Line 29 ini untuk membuat gambar lingkaran untuk menentukan titiknya dengan warna merah. Titiknya di mana dengan warna merah nanti. Lalu untuk line 30 ini digunakan untuk memunculkan angka pada titik. Nanti di titiknya itu ada angkanya. Lalu yang selanjutnya pada line 32, di sini kita menggunakan looping while yang dimana pada saat kondisi panjang di Inidik tidak sama dengan 0, jadi looping ini akan terus berjalan. Di sini di dalamnya kita digunakan fungsi if ini digunakan untuk mengurutkan berdasarkan nilai y-nya dari titik yang telah kita masukkan tadi. Jadi ketika kita sudah masukkan titik, kita masih terpencar, masih belum urut, diurutkan di sini. Namun ini hanya mengurutkan nilainya saja, nilai y-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita berdasarkan nilai tertinggi, nanti nilai tertinggi yang terbesar dideteksi, dicek di fungsi if yang pertama ini, di fungsi if pada line 34 sampai 36, dicek mana nilai dictionary atau titik yang memiliki nilai y paling tinggi, yang paling besar di mana. Setelah dicek, lalu akan masuk ke line 41. Setelah dicek nanti langsung masuk ke line 41. Dictionary tersebut atau titik tersebut dihilangkan dari Inidik dan juga ditambahkan ke Y urut. Jadi dipindahkan dari Inidik ke Y urut. Jadi nanti nilai tertingginya masih jadi yang pertama. Data pertama itu memiliki nilai Y tertinggi atau koordinat paling kanan lah. Lalu untuk yang selanjutnya pada line 38 ini digunakan untuk menambah indeksnya sebagai acuan aja nanti. Misalnya sudah data pertama sudah dicek, lalu akan pindah ke data kedua pakai yang line 38 ini, tambahkan dari situ untuk merubah datanya, untuk berpindah datanya. Lalu yang selanjutnya pada line 47, di sini sama seperti line 38, namun ini pada Y urut untuk memindah data yang akan dirubah atau dicek menggunakan indeks 2. Lalu selanjutnya line 49 ini fungsi if berdasarkan line Y urut yang bisa dengan 1. Jadi ini digunakan if dari line 49 sampai ke bawahnya digunakan untuk mengecek digunakan untuk mengurutkan berdasarkan nilai X ketika ada Y yang sama. Di sini pada line 50 sudah dikasih tahu ya. Di sini if Y urut indeks kedua, misalnya indeks 1 lah. Nilai Y-nya sama dengan Y urut indeks ke 0. Jadi ketika nilai Y-nya sama itu akan masuk lagi ke bawahnya. Ini akan diganti nilainya dengan nilai X yang lebih besar. Jadi ketika nilai Y-nya sama, namun nilai X-nya itu ada yang lebih kecil itu ada di depan, maka akan diganti dengan nilai X-nya yang lebih besar. Jadi tukar tempat. Seperti itu. Dihapus, lalu ditambahkan lagi. Lalu selanjutnya masuk ke line 59. Di sini for I in range line Y urut ini digunakan untuk mengprint itu, looping untuk mengprint garisnya berdasarkan titik yang sudah kita urutkan tadi. Jadi Y urut ini kan ketika pada akhir line 56 ini sudah diurutkan ya, sudah urut Y urutnya. Sudah urut berdasarkan X dan Y-nya. Nah, pada line 59 ini kita menggambar garisnya berdasarkan dari Y urut tadi. Jadi setiap data itu dicek nilai X dan Y-nya. Jadi titik pertama dan titik kedua dicek X, Y-nya lalu ditarik garis. Seperti itu. Nah, ini pengurutan yang terjadi pada
looping yang di atas ini diurutkan berdasarkan nilai terbesar. Jadi maupun pada Y maupun X ini terjadi diurutkan berdasarkan nilai yang terbesar. Jadi kita urutkan atau kita gambar terlebih dahulu ya berdasarkan loopingnya. Kita gambar dari posisi terbawah lalu ke atas, dan untuk X-nya dari posisi paling kanan lalu ke kiri. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada line kedua, window main loop untuk mengakhiri. Dan ini digunakan sebagai looping tak terhingga ya. Untuk pada saat kita melakukan penggambaran di kanvas. Mungkin cukup sekian. Untuk yang selanjutnya mendemonstrasikan program akan dijelaskan oleh Novel dan Angela. Baik, saya akan mendemonstrasikan program menggunakan command prompt. Baik, jadi di sini sudah saya jadikan satu kelompok untuk satu folder untuk tugas kelompok yang sudah saya buat, di mana ada tugas dari ada codingan yang berbentuk file Python dan juga ada yang file test case yang berbentuk txt. Sini bisa kita lihat ini merupakan test case 1, test case 2, dan seterusnya sesuai dengan yang ditugaskan. Selanjutnya saya akan membuka komentar terlebih dahulu. Baik, setelah saya buka, untuk mencetaknya saya tinggal mendrag file py-nya, lalu di sini akan saya tambahkan seperti ini. Kemudian pada test case 1 saya akan masukkan test case 1-nya, lalu saya enter. Di sini maka akan muncul gambar titik-titik yang dihasilkan dari test case 1. Kemudian cara yang sama saya lakukan untuk test case selanjutnya, di mana pada mula-mula saya memasukkan file py-nya, kemudian ini test case 2-nya, kemudian setelah itu saya enter dan akan muncul gambar titik-titik dari test case 2. Kemudian pada test case 3 kemudian akan saya enter, akan muncul gambar titik-titik yang dihasilkan dari test case nomor 3. Kemudian saya lanjutkan pada test case untuk test case yang keempat, caranya sama. Kemudian saya enter, akan muncul gambar yang dihasilkan dari test case nomor 4. Kemudian yang terakhir yaitu test case kelima. Test case kelima yaitu kita coba, kemudian kita enter, maka akan muncul gambar dari test case kelima. Ya, bisa dilihat pada hasil dari titik-titik test case 1 sampai test case kelima, garisnya tidak ada yang berpotongan, dan juga test case pada garis awalnya dan garis akhirnya juga tidak terhubung. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.